Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Semuanya kedengaran suara saya? Jelas? Halo, kedengaran ya suaranya? Tes tes 1 2 3. Halo nih, mbaknya masih ada di situ? Kedengaran? Oh, jelas ya. Sip, alhamdulillah. Ini seperti tadi yang udah saya sampaikan, ketika sudah 4 orang langsung kita buka aja ya kelasnya ya. Terus insya Allah nanti kita bahas ya lagi tadi yang terutama terkait teknisnya nih. Kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir pas tatap muka hari Minggu nanti, mungkin nanti ada yang bisa online ya. Selasa depan kan, Selasa depan kita ada kelas terakhir nih online nya. Tapi nanti yang nggak bisa presentasi pas hari Minggu bisa presentasi secara online gitu. Mungkin nanti kalau yang di Indonesia masih bisa diusahakan online ya gitu. Nanti saya ketik deh di Facebooknya, di Facebook grup kita nanti supaya jelas siapa-siapa aja yang bisa hadir dan yang nggak bisa gitu ya. Oke, sejauh ini ada permasalahan atau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya, baik itu untuk tertulisnya, esainya ataupun untuk yang presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sambil nunggu aja kali ya, nanti sambil nunggu teman-teman yang lain bisa disiap-siapkan pertanyaannya terkait tugasnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa juga. Kemarin juga ada yang kontak saya lewat Facebook ya, nanti terbuka aja. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, bisa kontak saya lewat Facebook gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya langsung aja, kita malam ini membahas modul 7 dan 8. Dan minggu depan itu pertemuan terakhir ya untuk online. Jadi kita ada total 6 kali pertemuan online, dan nanti hari Minggu ada tatap muka. Tolong kabari juga ya, nanti mungkin saya umumkan aja kali ya di Facebook siapa yang bisa datang atau tidak, supaya bisa lebih jelas lagi nanti saya dalam mengabsennya. Oke. Nah, sudah siap semuanya ya dengan modul masing-masing, bisa sambil dibaca. Kita malam ini membahas 2 ya. Yang pertama itu sentralisasi, kemudian yang modul 8 itu tentang teknologi organisasi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ingat nggak pelajaran pekan lalu? Ini saya memang karena jarang ngasih PR yang mingguan ya. PR mingguan mungkin soal-soal yang ada di modul bisa dikerjakan sendiri-sendiri, ABC-nya. Nah, itu harapannya teman-teman bisa mengingat kembali ya, terutama kalau nanti persiapan ujian semesternya gitu. Biasanya di sini memang penekanannya lebih ke kemampuan analisa saja gitu ya, analisa dengan esai panjang. Oke, jadi malam ini yang pertama sentralisasi, nanti ada 4 bagian besar ya. Yang pertama tentang pengertian sentralisasi, kemudian pengambilan keputusan dan hubungannya dengan sentralisasi, terus pentingnya derajat sentralisasi, dan yang terakhir hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Nah, ini pernah dengar nggak sentralisasi itu apa? Sentral itu artinya apa? Sentral. Isasi itu proses. Nah, ini bahasa Indonesia nih jadi. Sentralisasi. Jadi proses pusat, proses pemusatan gitu ya. Jadi kalau misalnya suka dengerin berita-berita di TV juga sering juga tuh sentralisasi, desentralisasi. Itu maksudnya apa? Nah, itu kalau di tataran negara kan berarti tataran sangat besarnya nih kan. Di organisasi pun itu juga ada tentang masalah sentralisasi dan desentralisasi. Seperti Mbak Suartini udah bilang tadi kan, berarti ada terkait dengan pusat gitu ya. Pemusatan terkait pengambilan keputusan, kemudian otoritas segala macam. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan bersama di sini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa sambil baca PowerPoint-nya yang udah saya upload di Facebook. Bisa juga baca modulnya atau bisa memperhatikan yang ada di sini dulu juga bisa gitu ya. Biar bisa lebih jelas aja mana yang lebih enak, silakan. Monggo. Nah, ini jadi pengertian sentralisasi itu apa sih? Jadi ini adalah tentang tingkatan
di mana pengambilan keputusan itu dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Nah biasanya kan kalau kita gampangnya di keluarga aja deh, biasanya siapa sih yang mengambil keputusan? Ini kalau di keluarga masing-masing nih, siapa yang biasanya yang mengambil keputusan? Biasanya kalau di Indonesia masih ini ya, sistem patriarki, jadi biasanya bapak gitu ya, bapak atau ibu gitu ya, masih orang tua gitu. Nah itu kan kalau yang sederhananya. Kalau misalnya di tingkat yang lebih kompleks itu seperti apa, nah ini nanti kita akan diskusikan. Kemudian nanti ini akan dilihat juga ya, gimana konsentrasi pengambilan keputusan di tingkatan hierarki yang tinggi. Nah nanti kalau tingkatan hierarki yang tinggi itu maksudnya itu kan kalau misalnya dibayangkan ya, suatu organisasi ada strukturnya, ada jenjang-jenjangnya. Nah yang paling puncak di paling tinggi itu siapa? Nah biasanya kalau memang keputusan diambil sana, itu menunjukkan kalau sentralisasi itu berarti tinggi gitu ya. Jadi memang terpusat pada puncak kepemimpinan. Nah ini definisi lainnya, sentralisasi juga menunjukkan derajat tersebarnya kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan pada penyebaran organisasi secara geografis gitu, tapi pada di dalam organisasi, struktur organisasi tersebut. Makanya kalau misalnya teman-teman kemarin pas mengerjakan tugas, atau misalnya sekarang lagi persiapan untuk tugas akhir, kan ada ini ya, saya minta untuk tulis, masukkan juga struktur organisasi untuk masing-masing studi kasus. Di situ biar bisa melihat bagaimana sih tingkatan sentralisasi ataupun juga pengambilan keputusan itu bagaimana gitu. Nah jadi kalau misalnya nih sentralisasi ini ada beberapa penjelasan ya yang ada di dalam modul. Jadi kalau misalnya sentralisasi itu hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Nah ada dikasih contoh kasusnya nih, agak unik nih. Kadang walaupun misalnya pegawai baru kan jelas-jelas dia kalau benar-benar orang baru akan sulit sekali gitu ya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan gitu. Nah tapi kalau beda halnya kalau misalnya yang pegawai baru, suatu karyawan itu adalah menantu nih, menantu direkturnya. Nah otomatis ada kedekatan kan ya, dan bisa saja walaupun dia secara struktur formal itu adalah pegawai baru, tapi dia bisa saja memberikan pengaruh karena dari sisi kedekatan yang lainnya gitu ya, dan dia bisa mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada juga namanya kebijakan perusahaan ya, itu nanti bisa membatasi desentralisasi. Kalau tadi sentralisasi terpusat, berarti kalau desentralisasi apa nih? Saya nanya pada teman-teman, desentralisasi itu apa? Kalau tadi sentralisasi memusat, desentralisasi D itu maksudnya menidakkan gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau yang tadi terpusat berarti nih, jadi ya gampangnya tidak terpusat lagi. Nah ini maksudnya pengambilan keputusan itu bisa di tingkatan hierarki yang lebih rendah. Kalau misalnya tadi disebutkan sentralisasi itu ada di puncak, nah ini kalau desentralisasi itu ada di tingkatan yang bawah-bawah gitu. Jadi yang tingkatan bawah pun bisa mengambil keputusan. Terus sentralisasi sebagai pengambilan keputusan dikonsentrasikan di satu titik. Nah satu titik ini bisa saja orang, bisa juga dalam bentuk unit ataupun tingkatan hierarki gitu ya. Jadi kalau orang jelas ya, misalnya dia ada CEO atau general manager gitu ya, atau unit, biasanya ada satu divisi atau eselon tingkat elit gitu ya, board of directory biasanya kayak gitu ya. Ada satu kumpulan orang-orang tapi dia memang tingkatan itu ada di atas gitu. Terus disebutkan juga ada kalau penggunaan ada teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat sentralistik. Nah ini jadi nanti ada dibahas pas bab 8 lebih jelasnya apa itu teknologi informasi gitu ya.
Jadi ini penggunaan teknologi bisa digunakan sebagai pengendalian. Kemudian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Ini maksudnya gimana? Ini kan kadang kalau misalnya satu organisasi cukup banyak gitu ya orangnya, kemudian kalau misalnya rentang antara paling puncak ke bawah itu sangat jauh. Nah, kadang kan susah ya untuk mendapatkan informasi yang detail yang ada di tingkatan pelaksana gitu. Jadi kadang info-info penting itu inputnya atau sumbernya itu justru dilakukan oleh bawahan. Nah, inilah yang misalnya bisa dikatakan bahwa bawahan itu bisa berperan serta membuat sebuah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu nanti dari sentralistik jadi bersifat desentralistik gitu ya. Jadi kalau tadi yang harus selalu ketua atau selalu pemimpinnya, nah ini anggota pun juga bisa melakukan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, terus tadi kan dari berbagai macam ini ya faktor-faktor tentang pengertian sentralisasi. Nah, ini dirangkumkan bahwa kalau sentralisasi itu adalah derajat atau tingkatan konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi, baik individu, unit, atau bagian. Dan ini ada tingkatan hierarkinya untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan, sehingga karyawan dari tingkatan lebih rendah hanya memiliki kesempatan yang sedikit gitu ya dalam memberikan masukan atau input. Nah, ini jadi sentralisasi adalah intinya bayangkannya tadi yang ada di pusat kalau di negara gitu ya, pusat atau di tingkatan paling atas dalam suatu struktur organisasi. Nah, ini kalau tadi udah sedikit disinggung ya tentang otoritas. Nah, kalau otoritas itu apa sih? Nah, ini adalah hak atau kewenangan dalam bertindak atau memerintahkan pihak lain supaya dia melaksanakan ya suatu kerjaan supaya bisa tercapai tujuan organisasi. Nah, ini kalau kadang kan suka ditanya nih otoritasnya ada di siapa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti juga termasuk ketika menganalisa tugas ya, otoritas itu biasanya di posisi mana atau siapa yang memiliki gitu ya hak dan kewenangan untuk bertindaknya. Terus otoritas itu tidak secara langsung dimiliki oleh pemegang posisi karena otoritas dimiliki oleh posisi. Ini maksudnya apa nih? Jadi maksudnya kan kadang otoritas itu yang dibayangkan kan orangnya gitu. Misalnya kalau organisasi atau presiden kayak gitu ya, misalnya kalau di dalam suatu negara, otoritas itu yang nyebutin Pak siapa, Pak Presiden atau Bu Presidennya. Itu bukan, otoritas itu ada pada jabatannya gitu ya. Jadi otoritas itu ada pada jabatan presidennya atau misalnya jabatannya sebagai ketua organisasi. Jadi bukan melekat pada orangnya gitu. Terus ada juga namanya otoritas lini. Ini maksudnya adalah otoritas yang dimiliki oleh atasan terhadap setiap aktivitas dari bawahannya. Nah, terus selanjutnya ada otoritas staf ya, otoritas dari para anggota organisasi itu sifatnya terbatas. Kemudian walaupun dia memang terbatas, tapi dia masih bisa memberikan masukan gitu ya, karena bisa memberi saran kepada para pemegang posisi lini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau tadi udah, ini rantai komando. Tadi macam-macamnya apa saja. Rantai komando ini menunjukkan saling hubungan langsung antara seorang atasan dengan bawahan, mulai dari paling atas kemudian menyebar membesar pada tiap tingkatan hierarki yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalau bayangin rantai bagan gitu ya, bagan yang paling tinggi itu 1, kemudian dia ke bawah lagi jadi 2, kemudian turun lagi itu semakin menyebar jadi 4, 8.